Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas untuk modul ke-6 ya, yaitu temanya masih tetap seleksi, tapi di sini kita gunakan seleksi bentuk yang kedua, yaitu menggunakan switch case ya. Oke, untuk lebih jelasnya sudah kita pelajari di mata kuliah teori Alpro ya. Tapi di sini saya akan mengulang sedikit ya. Jadi di sini bentuk umum dari penulisan switch case itu seperti ini. Jadi diawali dengan keyword switch, kemudian diikuti dengan switch expression. Jadi switch expression ini berupa variabel yang akan kita gunakan. Kemudian untuk case value di sini merupakan isi dari variabel yang kita gunakan di dalam switch expression. Jadi di sini harus disesuaikan. Kalau switch expression ini bertipe integer, berarti case value-nya itu berupa angka ya, berarti angka atau bilangan bulat. Kemudian diikuti dengan statement ya. Dan harapannya statement 1 hanya dikerjakan jika case value 1 itu bernilai true. Maka di sini untuk setiap case value itu diakhiri dengan break. Begitu juga untuk case value yang kedua diakhiri dengan break ya. Nah, jika semua case value ini tidak terpenuhi, maka si program itu akan menjalankan statement yang berada setelah default action ya, default action. Jadi kalau di dalam if else if, default action ini adalah seperti fungsinya itu seperti else yang terakhir ya, seperti else yang terakhir. Jadi alternatif terakhir yang akan dikerjakan jika semua boolean expression tidak terpenuhi. Atau kalau kita pakai switch, kita gunakan switch, default action akan dijalankan jika semua case value yang berada di atasnya itu tidak ada yang bernilai true atau tidak ada yang terpenuhi. Oke, ini adalah flowchartnya ya. Flowchartnya itu hampir sama seperti if else if. Hanya saja di tiap case value ya, di tiap kondisi yang dicek itu kita tambahkan break. Nah, di sini setiap case value kita tambahkan break, tambahkan break, tambahkan break, tambahkan break. Karena kalau kita tidak menambahkan break ini, statement itu akan dikerjakan baik itu statement 1, statement 2 sampai ditemukan break ya. Jadi kalau menurut saya itu percuma ya, karena nanti tidak semua mungkin semua statement yang ada di situ bisa dikerjakan. Padahal di sini tujuannya adalah hanya statement yang terdapat setelah case value yang bernilai true saja yang akan dikerjakan. Makanya di sini kita tambahkan break untuk setiap case value. Nah, di sini ada beberapa catatan ya. Nah, di sini catatannya switch expression harus ditulis di dalam tanda kurung ya tadi ya, setelah keyword switch. Kemudian value 1 sampai value yang ke n harus memiliki tipe data yang sama dengan switch expression ya, dengan switch expression yang berada di sini tadi. Kemudian jika case ditemukan, maka eksekusi dimulai dari case tersebut sampai ditemukan break ya. Jadi pada saat dia menemukan break maka akan berhenti. Kemudian case default atau default action akan dieksekusi jika tidak ada case yang memenuhi, atau jika case value yang berada di atasnya semua bernilai false. Kemudian case itu akan dicek secara berurutan dari atas ke bawah ya. Kemudian lebih baik case diurutkan dan default diletakkan di akhir. Switch case tanpa break menyebabkan case berikutnya itu akan dijalankan atau akan dieksekusi statementnya. Kemudian karakteristik dari switch case. Perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta yang berada di dalam case. Kemudian pembandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta yang terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, misalkan konstanta 1, maka pernyataan 1 akan dijalankan sampai ditemukan break. Nah, di sini tidak ada pretest. Langsung saja kita ke praktikum ya. Nah, praktikumnya di sini kita diminta untuk menginputkan angka. Jadi nanti switch expression-nya variabel yang akan digunakan adalah variabel angka ya. Angka yang kita inputkan ini di sini ada ini ya.
dari 1 sampai 4. Anda bisa menginputkan dari 1 sampai 4 atau selain itu ya. Nah, di sini semua angka yang kita masukkan dia akan disimpan di dalam variabel angka. Karena tipenya adalah integer, kita akan pakai %d. Dan di sini scanf kita akan menyimpan, maka sebelum kita tuliskan variabel harus diawali operator dan. Kemudian switch angka. Nah, di sini Anda perhatikan, angka itu dia bertipe integer. Jadi, di dalam angka itu, variabel angka itu menyimpan bilangan bulat. Nah, di sini case value-nya, ini adalah value-nya ya. Ini adalah case, kemudian ini adalah value-nya. Maka value-nya harus sesuai. Jika angka bertipe integer, maka value-nya itu juga harus berupa bilangan bulat. Jangan sampai value-nya ini berupa pecahan gitu ya, ataupun malah karakter, ataupun malah string ya. Jadi harus sesuai antara value, tipe data antara value dengan angka. Karena angka adalah integer, maka di sini adalah bilangan bulat. Nah, di sini case 1, bilangan bulat 1, maka akan tampil layar 1. Nah, di sini diberikan break. Jadi dia pada saat input bilangan 1 akan tampil 1 saja. Karena di sini langsung ada break setelahnya. Kemudian case 2, jika kita inputkan 2, maka akan tampil 2. Nah, selesai karena di sini ada break. Kemudian case 3, maka akan tampil 3. Selesai, di sini ada break. Case 4 akan tampil 4. Kemudian di sini berhenti karena ada break. Atau jika angkanya itu tidak di antara 1, 2, 3 ataupun 4, maka di sini kita kerjakan default, yaitu akan tampil di layar inputan harus nilai 1 sampai dengan 4. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini ya. Untuk post testnya ya, tapi sebelum kita ke post test, nanti Anda coba dari program praktikum ini ya, dari program praktikum ini salah satu break Anda hilangkan. Misalkan ini untuk break dari case yang pertama. Dari case 1 Anda hilangkan, kemudian pada saat program dijalankan Anda inputkan angka 1. Ya. Pada saat program dijalankan Anda inputkan angka 1. Kemudian lihat apa yang terjadi pada saat program dijalankan. Ya, apa yang terjadi pada saat program dijalankan. Apakah dia akan tampil 1, kemudian akan tampil 2 dan berhenti karena di sini menemukan break atau bagaimana? Nah, itu nanti Anda lakukan analisa, Anda tuliskan di dalam laporan. Kemudian kita lanjut ke post test. Oke, kita lanjut ke post test ya. Post testnya di sini adalah membuat program untuk menghitung total gaji pegawai berdasarkan golongan. Nah, di sini sudah ditentukan untuk masing-masing golongan upah per jamnya berapa. Golongan A upah per jamnya adalah 4.000. Golongan B upah per jamnya adalah 5.000. Golongan C upah per jamnya 6.000. Golongan D upah per jamnya adalah 7.500. Kemudian jam kerja normalnya itu 48 jam. Jadi kalau jam kerjanya lebih dari 48 jam maka akan mendapatkan lembur ya. Dimana untuk biaya lembur itu akan dibayarkan 5.000 per jam ya. Jadi total biaya lemburnya nanti Anda hitung dari jam lembur berapa jam dikalikan 5.000. Nah, ini adalah flowchartnya ya. Nah, ini adalah flowchartnya. Langkah pertama Anda harus menginputkan nama, golongan dari A sampai D, kemudian jam kerjanya ya. Kemudian akan dicek berdasarkan golongannya. Jika golongannya A, maka upah per jamnya itu 4.000. Ya, di sini break. Kalau ada break berarti kita pakai switch case. Kemudian jika tidak akan dicek apakah golongannya itu B. Jika golongannya B, upah per jamnya 5.000, break.
Kemudian jika tidak, maka akan dicek apakah golongannya C. Jika golongannya C, maka upah per jamnya adalah 6.000 break. Kemudian jika tidak, akan dicek lagi apakah golongannya D. Jika golongannya D, upah per jamnya yaitu 7.500. Nah, setelah dicek golongannya, maka kita akan cek jam kerjanya. Karena jam kerja normal itu tadi 48 jam, maka apakah jam kerjanya itu lebih dari 48 atau tidak? Karena kalau lebih dari 48, dia akan mendapatkan lembur, ya. Nah, di sini dicek apakah jam lebih dari 48. Jika ya, maka lembur sama dengan jam, ya, dikurangi 48. Jam kerja dikurangi 48. Karena jam kerja normalnya 48 jam, ya. Tapi kalau dia tidak lebih dari 48, maka lembur sama dengan 0. Kemudian jika iya, setelah kita dapatkan jam lemburnya, kita akan hitung gajinya. Di mana gaji itu berarti upah, ya, ditambah dengan lembur. Nah, kalau upah itu berarti kan 48, artinya jam kerja normal dikalikan upah per jamnya sesuai golongannya itu berapa. Kemudian ditambahkan lembur. Nah, di sini di dalam flowchart itu ada satu proses yang tertinggal, ya, yaitu menghitung lembur. Jadi hitung lembur itu berada di sini. Setelah kita dapatkan jam lembur, kemudian dihitung lembur terlebih dahulu. Ya, dihitung lembur terlebih dahulu. Anda boleh di sini misalkan ubah untuk variabel lemburnya menjadi jam lembur. Kemudian untuk menghitung nominal lemburnya, Anda hitung nominal, Anda pakai variabel nominal lembur. Nominal lembur sama dengan jam lembur dikalikan 5.000, karena upah per jamnya untuk lembur adalah 5.000. Berarti kalau Anda pakai biaya lembur, ya, maka di sini juga biaya lembur. Jadi variabelnya harus disesuaikan. Kemudian setelah kita hitung gajinya, maka di sini bisa kita tampilkan tadi nama pekerjanya siapa, jam kerjanya berapa, kemudian gajinya berapa, ya, gaji golongannya berapa, gaji totalnya berapa. Nah, Anda tampilkan di situ. Nah, ini adalah screenshot dari programnya. Misalkan saya inputkan nama pegawai Dwi Novia, golongannya A, jam kerjanya 56. A, golongan A itu berarti upah per jamnya 4.000, ya. Jadi di sini jam namanya adalah Dwi Novia, jam lemburnya berarti 56 dikurangi ini, ya, 56 dikurangi 48, ya. Berarti di sini jam lembur sama dengan 56 dikurangi 48, di mana 56 ini merupakan jam kerja, ya, total jam kerja. Kemudian untuk gaji golongannya karena golongannya A, berarti gajinya adalah 4.000 per jam. Berarti total dari gajinya adalah total gaji sama dengan tadi, ya, 48, yaitu jam normal dikalikan upah per jamnya berarti 4.000, kemudian ditambahkan jam lembur, di mana jam lembur itu sama dengan 58 dikurangi 48 dikalikan biaya lembur. Berarti di sini jam lembur dikalikan biaya lembur per jamnya yaitu 5.000. Nah, ini adalah hasil gaji atau total gajinya. Oke, ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan.